duetnya kan. Ini emang rencananya ada pilihan nggak sih? Kenapa memilih dengan musisi senior sendiri? Eh, nggak ada pilihan sih ya. Kebetulan saya memang respect dengan banyak musisi senior dan lebih suka berkolaborasi dengan musisi senior, dan Abang Mustafa adalah musisi senior yang sangat saya kagumi, saya hormati, dan sebuah kehormatan lah ya, maksudnya bisa berkolaborasi dengan Bang Mustafa gitu, yang memang sudah berkiprah lebih dulu dari saya gitu di industri musik. Tapi udah kenal lama sama Mustofanya nggak? Sekitar 4 tahun ya. 4 tahun. Kita 4 tahun menjalin silaturahmi, dan kali ini baru kita memutuskan yuk kita berkolaborasi gitu. Ini kan ayah Bang Dul sendiri ini musisi senior juga. Bertemanan juga nggak sama Bang Mustofanya? Justru malah lebih dulu Ya, ketemu ayah ya. ketemu beliau punya bapak dulu. Sebenarnya kalau saya bisa dibilang pengagum dari jauh. Dari dulu kita lihat cara beliau mengemas musiknya dengan pesan-pesan sufinya, tapi dengan menyampaikan ke hati masyarakat yang luas. Jadi ya kenal saya tahunya dari situ, tapi alhamdulillah beliau juga punya cara menyanjung orang yang sangat luar biasa gitu. Jadi kena di hati gitu, luar biasa. Tapi ada kontribusi dari ayah juga nggak untuk di single ini? Karena kan sesama juga udah kenal gitu. Kalau Sangat besar, tapi lebih besar kontribusi ibunya gitu. Hanya yang bikin ibunya, kalau tanpa ininya bapaknya ya. Secara apa namanya, secara ininya kreativitasnya mungkin nggak yang ini ya. secara ya tadi sudah jelaskan ya, secara doa mungkin ya. Tapi nggak ada pesan untuk di lagu ini lebih ini gitu-gitunya nggak? Nggak ada. Udah diwakili oleh orang yang sangat luar biasa, yang saya ini mungkin kita belum dapat kesempatan buat sering sama abahnya, tapi banyak ilmu-ilmu yang dari sana kita dapat melalui anaknya, sangat luar biasa. Tapi di lagu ini mau menyampaikan pesan apa sih sebenarnya Kak? Karena ini kan lagunya bisa dibilang sama anak skena dekat banget nih untuk Skena, oh ya. iya, Skena apa tuh? Alhamdulillah, skena tuh sekarang ada pergaulan baru. yang gaul-gaul gitu. Oh, gitu. Iya. Apa sih pesan yang mau disampaikan sebenarnya dari lagu ini sendiri? Jangan putus asa. Separah apapun dirimu, ibaratnya gini, orang yang mabuk malam ini besok sadar, nggak ada apa-apanya gitu. Karena yang mabuk cinta sama Allah nggak ada sadar-sadarnya gitu. Jadi jangan pernah putus asa akan rahmatnya Allah, ibaratnya begitu. Kalau dari saya sih, saya apa ya, kayak tadi banyak sekali. Ya tadi baru contohnya gitu, ada seorang Kenzi yang menanya itu alat musik apa gambus itu. Saya senang banget gitu karena saya lihat di zaman sekarang, menurut aku ya, banyak anak muda yang sudah terlalu terwesternisasi gitu, dan agaknya kayaknya perlu dikibarkan lagi musik-musik tradisional, musik-musik gambus yang saya rasa itu menjadi kekayaan akan budaya Nusantara juga, bahwa kita punya loh musik yang dan budaya yang bagus gitu. Contohnya kalau kita di depan bule gitu, misalkan bule, Ya, maaf, bener. bang, Saya mantan bule. Ya, oh iya. Misalkan kita di depan bule menyanyikan lagu rock atau rock and roll, itu hal yang biasa bagi budaya karena rock and roll adalah budaya barat. Tapi ketika kita menyanyikan budaya tradisi kita, mungkin dibalut dengan Timur Tengah dan hingga akhirnya menjadi Nusantara, itu menjadi nilai yang plus di mata negara lain gitu, bahwa dan karena tadi ada yang nanya itu alat musik apa gambus, saya sekedar ada orang baru tahu itu alat musik gambus, bahwa ada budaya yang seperti ini, saya senang sekali gitu bisa berkontribusi dalam budaya. Dan gambus sebenarnya, jadi mungkin asal muasalnya zaman dulu memang dari wilayah Timur Tengah, sama seperti manusia. Tapi gambus sebenarnya kalau bicara wilayah Nusantara ini hampir setiap daerah ada gambusnya. Kalau di Banjarmasin namanya panting, Bugis namanya gambus. Tapi dia satu alat musik yang ada pengembangan dengan masing-masing daerah dengan ungkapan yang berbeda-beda. Dan saya belajarnya di Indonesia, jadi memang sangat tepat. Khazanahnya musik Nusantara itu luar biasa. Tadi bicara juga kamu Mustafa bilang kalau ini sebagai jangan putus asa, Ya. lebih dekat gitu. Tapi berarti ini ada kayak spiritualnya lebih dikuatkan di lagu ini atau bagaimana?
Spiritual menurutku selama kita merasa tahu, tadi beliau sempat nyampaikan di dalam, berarti kita sok tahu. Kalau kata temanku di Pekanbaru, beda sama Tuhan dikit. Tuhan Maha Tahu, dia ini sok tahu gitu, seperti itu. Jadi selama merasa tahu, berarti nggak tahu. Jadi harus berangkat dari kekosongan. Nah, kalau di dalam lagu ini memang itu yang diutarakan bahwa orang sufi yang paling sesat, cara untuk bantu orang doakan yang baik aja. Tapi banyak nih di anak-anak sekarang juga kalau dia bisa menyembuhkan healingnya itu lewat lagu Ya, benar. dan sebagainya. Itu apa tujuan juga nggak dari buat lagu ini? Iyalah, menurutku Ya. pengobatan sama musik nggak pernah pisah ya, dari zaman awal-awalnya manusia gitu, nggak pernah terpisahkan. Mungkin Dul mau tambahin gitu. Ya, jadi awalnya juga saya tertarik dengan kolaborasi ini karena saya mendengar alunan gambus itu ada beberapa hal-hal yang kurang nih diobati sama gambusnya Luar biasa. Bang Mustafa gitu. Jadi setiap saya datang ke rumah Bang Mustafa itu saya dianggap pasien gitu. Yang ingin healing, maksudnya healing kan ingin Sebenarnya beliau nganggap dirinya pasien, kita nganggap sebagai dokter gitu, seperti itu. ya gitu ya. Jadi lucu ya, memang kolaborasi yang dari hati gitu. Ada bahasa yang menurutku sangat tepat dengan itu, bahwa Imam Ghazali kan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Ghazali kan kakaknya. Nah, Imam Al-Ghazali beliau itu punya bahasa bahwa barang siapa yang tidak terharu dengan musim semi dan bunga-bunganya dan gambus dan senar-senarnya, maka campurannya rusak dan tidak ada obat baginya. Jadi artinya kekuatannya gambus itu luar biasa, dan oleh imam besarnya Islam gitu, menyampaikan bahwa kalau nggak tersembuhkan dengan lihat bunga-bunga dan dengerin gambus, berarti nggak ada obat baginya gitu. Ke laut aja gitu. Musik sebagai alat untuk penyembuh juga. Sekarang juga anak-anak muda, Kak Dul juga masih muda nih. Ada Iya. psikolog juga banyak lagi beredar juga. Kakak lebih tertariknya ke spiritual, memperkuatkan spiritual, atau juga ikut ke psikolog gitu nggak sih, Kak, sebenarnya? Tadi sudah saya jawab juga gitu, di dalam saya bukannya merendahkan profesi psikolog, tapi saya juga lumayan baca banyak soal psikologi, mungkin seperti Sigmund Freud atau Carl Jung atau Adler, dan terakhir saya ketemu psikolog, saya debat gitu. Asik. Jadi mungkin kurang tepat bagi saya pribadi gitu, tanpa merendahkan profesi psikolog. Mungkin saat saya lihat, saya juga kan belajar untuk baca gitu ya, saat saya baca dunia spiritual gitu, banyak yang saya nggak tahu gitu. Jadi lebih baik kayaknya ini yang tepat untuk saya gitu, tapi kan nggak semuanya berarti yang tepat bagi saya tepat bagi kalian gitu, kayak gitu. Kemarin memutuskan untuk ke psikolog sebelum berdebat itu, ada merasa isunya nggak sih? Enggak. Saya cuma murni aja, saya ini secara ingin dalam rangka memahami diri, dalam rangka penerimaan diri, tapi ternyata lebih masuk di spiritual. Ya spiritual kan banyak ya, spirit Iya. ya, termasuk bermusik dengan gambus. Ya, saya merasa terobati sekali dengan bermusik dengan gambus dan lain-lain. Gitu. Ada kita punya guru satu namanya Habib Rais. Beliau punya bahasa, saya telah mendatangi 1000 majelis mencari guru. Ini bukan kutipannya, kira-kira artinya gitu. Mencari guru. Setelah 1000 majelis yang saya datangi, ternyata guru yang saya cari ada dalam diri gitu. Itu karena kemana pun kita berguru sebenarnya hanya cerminan buat diri kita. Jadi guru yang sebenarnya ya bukan psikolog sini sana, bukan meremehkan pekerjaannya orang bertahun-tahun belajar itu ilmu, tapi yang obat dan penyakitnya dirimu sendiri gitu. Tapi kesehatan mental sendiri itu bagi kamu sama Kak Dul penting nggak sih? Menurut saya penting, tapi tidak ada alasan lah, apalagi bagi seorang pria ya gitu. Maksudnya ya hidup memang seperti ini gitu. Iya, benar. Hidup memang kalau kamu ingin mencari kenyamanan atau hanya ingin mencari hal-hal yang tidak ada tantangan atau penderitaan, lebih baik nggak usah keluar kamar gitu. Iya, benar. Kalau mau hidup ya keluar kamar, ya pasti akan penuh dengan rintangan, tantangan yang mungkin juga akan menyebabkan
hal-hal yang tidak baik dalam mental. Tapi kan kita juga ada banyak cara untuk memaintain kesehatan mental. Kalau saya pribadi, untung saya suka musik gitu. Jadi ya apa artinya hidup kalau dikit-dikit keluar air mata gitu kan. Jangan pokoknya kita harus kuat gitu. Selain lewat musik ada cerita kan Kak Dwi sendiri dekat banget sama keluarga, cerita Ya. ke keluarga atau ke teman dekat. Oh iya, sangat ya. Saya sekedar dikasih makan sama ibu saya aja, saya bisa bahagia luar biasa gitu. Dia dekat dengan keluarga harus dong. Tapi tetap ada cerita di buku tentang di Oh pasti ada. Justru menurut saya kalau orang yang dekat sama keluarganya pasti dia akan terjaga kesehatan mentalnya. Mentalnya kuat justru Ya, jadinya. mentalnya gitu. kuat. Dari semua kejadian di hidup Kak Mustafa, Kak Adul sendiri nih, cara healing untuk memperbaiki rasa trauma dan lain-lainnya itu seperti apa sih? Pertama, menurut ini beda-beda orang ya. Pertama itu orang yang sibuk dengan berkah dalam hidupnya tidak pernah akan melihat traumanya. Kalau dia orang cengeng, beda urusan gitu. Jadi minta maaf kalau obatnya ya dirimu sendiri, cara kamu memandangnya gitu. Karena bisa jadi sesuatu yang sangat dahsyat, yang ibaratnya setiap manusia adalah berlian. Dipotong-potong, dia menjadi sesuatu yang mahal. Nah tanpa dipotong pun dilihat kayak kristal biasa gitu, nggak ada nilainya gitu. Jadi balik lagi kepada cara kita menyikapi apa yang terjadinya. Kalau dilihat semua adalah anugerah yang patut disyukuri, ya sudah, air mata pun, rasa sakit pun, semua disyukurin, dinikmatin gitu. Maaf. Iya, saya setuju dengan Bang Mustafa. Kan orang pertama yang mempopulerkan kata trauma kan namanya Sigmund Freud, ya kan? Oh gitu. Iya, di psikologi. Setahu saya gitu. Ya, kalau saya psikologi lebih ke Adler yang tidak percaya pada trauma gitu, tapi lebih kepada hari ini bersinarlah hari ini, tujuannya apa gitu. Iya. Bahwa masa lalu itu tidak begitu penting gitu. Yang penting masa depan gitu, dan bersyukur. Cara untuk menyembuhkan healingnya tuh dengan rasa bersyukur terus gitu. Saya rasa nggak ada hal lain ya gitu selain bersyukur. Saya udah nyoba kemana-mana masalahnya. Iya benar. Kalau saya bisa ngomong gini karena saya udah pernah ke psikolog gitu. Tapi apa artinya juga kita ke psikolog kalau kita tidak ada niat sendiri untuk sembuh? Kasihan dong psikolognya gitu. Mereka hanya bisa membantu. Tapi menurut saya, ya seandainya kita bisa bersyukur setiap waktu, tidak ada kata-kata terpuruk lah. Satu hal yang obatnya manusia adalah ucapannya dia, ya. Jadi apabila orang senantiasa membahas trauma, ya nikmatin. Tapi yang dibahas berkah, ya nikmatin gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan semua tergantung apa yang kita ucap. Dan kita kalau mau baca orang pun, biar dia ngoceh dikit. Udah ketahuan, oh ini berada di mana gitu. Kalau dia terperangkap dalam rasa traumanya apa segala macam, biar dia ngoceh juga. Ya. Karena lama-lama dia akan menemukan sisi indahnya daripada trauma-trauma tersebut. Setuju. Dinikmati aja. Bang Mustafa, saya pernah melihat di postingan baru saja kan Ya. tentang ucapan selamat tinggal kepada Adik. Iya, itu adik kandung sendiri. Beda ibu, satu bapak. Nah, benar gak sih beredar postingannya bahwa katanya mengalami kecelakaan? Enggak, jadi tidak ada yang tahu karena beliau berada sendiri. Tapi di keluarga agak unik bang, kita ini apa aja demi kepuasan akan kerjain gitu. Maksudnya kepuasan bukan yang macam-macam, bukan. Maksudnya demi merasakan kenikmatan itu, bersyukurnya itu. Jadi yang saya baca situasinya bahwa beliau di Beji ada tiang listrik yang tinggi-tinggi banget itu. Dia kan suka parkur bang. Mungkin ngambilnya pagi-pagi banget karena mau lihat terbitnya matahari dari atas. Ternyata jatuh. Ya. Memang garisan Allah. Kita ini tubuh kita didik tubuh kita untuk melihat keindahan aja gitu. Artinya bahwa saya punya adik ini benar-benar setahun terakhir ini rapikan semua urusannya apa segala macam. Ya Allah panggil, Allah sayang, udah bismillah. Justru saya ngalami dari orang-orang mendahului kita, giliran perginya kita udah nggak ada kekhawatiran terhadap dia, orang dia bebas.
Yang stres kan kita yang masih harus hadapi, kita nggak tahu besok kayak gimana anak-anak yang lain atau apa gitu. Tapi ada pesan terakhir gak sih yang disampaikan ke Ustaz? Pembicaraan terakhir yang kita sedang bahas adalah menyangkut rasa dan menyangkut bagaimana terhadap wanita lebih berasa orang, khususnya ibu kandungnya beliau udah pulang ke rahmatullah, bapak kandungnya juga bapak kita udah balik ke rahmatullah. Tetapi ada salah satu istrinya bapak yang ngurusi dan melihatnya sebagai anaknya, benar-benar ngurusin. Jadi yang kita bahas bagaimana dia lebih peka, karena seorang ibu itu tidak mau menunjukkan ketidaknyamanannya samamu. Nah, kita ini harus peka untuk lihat apa sih supaya kita bisa melayani biar nggak bikin nggak nyaman gitu. Dan beliau nerima nasihatnya dengan sangat luar biasa. Biasa berantem bang, bukan berantem ini, tapi ini benar-benar kayak Bismillah kayak gitu. Benar-benar merinding saya ini, sangat luar biasa. Berarti informasi yang tentang dibegal atau itu tuh Nah itu maaf kan dirimu kan dari media juga bang. Jualan berita kan harus yang macam-macam. Dan kita udah paham bang. Buatku biarin aja orang bercerita kayak gimana, tapi pada saat dilihat situasinya tidak ada lagi yang masuk akal. Itu pun kemarin di pesawat, orang tua bapak, saya lagi tidur, antara tidur dan bangun, beliau sama adikku datang sama aku, dia dua-duanya senyum. Si Syarif sama bapak datang sama aku, yang disampaikan, tenang, aku kepleset aja gitu. Udah, oh iya deh. Orang sufi itu hidup di dunia sendiri gitu. Terlepas orang bilang benar atau enggak, yang penting buatku asik. Itu aja gitu. Tapi untuk lagu ini nih, manggung ada nggak sih untuk lagu ini? Insya Allah. Bakalan berdua juga tuh. Insya Allah. Niatnya begitu. Gitu. Niatnya bukan di dunia aja, tapi di akhirat nanti juga. Biar lebih Manggungnya maksudnya gitu. Ya. Ya, makasih banyak. Makasih banyak.